Sadil Ramdhani mengaku belum mendapat panggilan timnas. Jelang Februari 2025 berakhir, publik sepak bola Indonesia menunggu adanya Garuda Calling pertama yang akan dilakukan pelatih anyar timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Pada FIFA Matchday Maret 2025, timnas Indonesia akan melawan Australia 20 dan Bahrain 25. Pecinta sepak bola nasional masih menunggu siapa-siapa saja pemain yang dipanggil. Winger Sabah FC asal Indonesia, Sadil Ramdhani mengaku belum mendapat panggilan dari timnas Indonesia saat ini. Tidak ada yang menghubungi saya dari timnas Indonesia saat ditanya reporter mengenai panggilan timnas Indonesia untuk Maret 2025 dari YouTube Harimau Malaya. Sadil Ramdhani saat ini fokus penuh pada Sabah FC yang berada di peringkat 3 Liga Malaysia. Pemain 26 tahun tidak masalah walaupun belum mendapat panggilan timnas Indonesia lagi. Masalah timnas Indonesia, saya rasa semuanya berjalan dengan baik. Banyak pemain baru dan semuanya pemain bagus. Bermain di Eropa jadi itu contoh baik buat kita anak bangsa Indonesia untuk seperti mereka, tambahnya, kata Sadil. Sadil Ramdhani terakhir kali dipanggil timnas Indonesia pada Januari 2024 saat lawan Libya. Setelah itu Sadil belum lagi mendapat Garuda Calling dari Shin Tae-yong. Kini dengan nakoda baru Patrick Kluivert, Sadil disebut bisa saja memiliki kesempatan untuk dipanggil lagi ke timnas Indonesia. Menurut Ketua Badan Tim Nasional BTN, Sumarji, seluruh pemain punya kesempatan mendapat Garuda Calling. Sumarji bahkan menyebutkan Sadil Ramdhani dan Elkan Bagot pun memiliki kesempatan. Semua pemain yang sempat gak dipanggil kemarin itu berpeluang dipanggil lagi. Itu pasti sekarang kami masih melihat siapa pemain yang akan dipanggil dan tidak dipanggil. Semua kami pantau termasuk Elkan Bagot dan Sadil Ramdhani. Nanti akan kami umumkan awal Maret ya, tutur Sumarji pada 19 Februari 2025 lalu. Pengambilan sumpah Emil Audero, Joey Pelupes, dan Dean James bakal digelar di Eropa. PSSI saat ini tengah melakukan proses naturalisasi untuk ketiga pemain keturunan Emil Audero, Joey Pelupes, dan Dean James. Ketiga pemain ini diharapkan nantinya bisa memperkuat timnas Indonesia dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2025 mendatang. Tim Merah Putih dijadwalkan akan bertandang ke markas Australia pada 20 Maret dan setelah itu menjamu Bahrain pada 25 Maret 2025. Untuk itu proses naturalisasi ketiga pemain ini pun langsung dikebut oleh PSSI. Bahkan berkas administrasi Emil Audero, Joey Pelupes, dan Dean James dipastikan sudah diserahkan PSSI ke Kemenpora pada Kamis 27 Februari 2025. Menurut Arya, untuk berkas ini sudah disetujui oleh Kemenpora. Untuk itu berkas bakal langsung dilanjutkan ke Kementerian Hukum apabila sudah selesai akan dilanjutkan ke Kementerian Sekretariat Negara buat disampaikan ke Presiden RI. Apabila nanti sudah disetujui Presiden RI, akan dilanjutkan langsung di DPR RI buat dibahas. Setelah itu, apabila disetujui dalam rapat paripurna bakal dikembalikan ke Presiden RI untuk mendapatkan surat keputusan Presiden Kepres. Kemudian saat Kepres keluar akan diserahkan kepada Kemenkum untuk segera diambil proses pengambilan sumpah menjadi warga negara Indonesia WNI. Kita sangat senang setelah proses administrasi dimasukkan ke Kemenpora. Hari ini disidangkan. Dan tadi malam, baru saja Pak Kemenpora sudah disetujui. Ujar Arya kepada awak media di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, Kamis 27 Februari 2025 malam waktu Indonesia Barat. Arya Sinulinga berharap agar semuanya bisa terkejar nantinya. Dengan harapan Emil Audero, Joey Pelupes, dan Dean James ini bisa memperkuat timnas Indonesia lawan Australia nanti. PSSI memastikan mereka akan menjalani sumpah di satu negara Eropa karena diketahui saat ini mereka bermain di negara berbeda. Untuk Emil Audero diketahui saat ini memperkuat klub Palermo FC asal Italia. Sementara itu untuk Joey Pelupes yang bermain sebagai gelandang itu membela klub asal Belgia Lommel SK. Serta untuk Dean James diketahui saat ini membela klub asal Belanda Go Ahead Eagles. Untuk itu Arya mengatakan bahwa pihaknya yang akan mencarikan tempat di Eropa. Saat ditanya apakah mereka bakal dikumpulkan di London seperti saat pengambilan sumpah oleh Romani yang dilakukan di London, Inggris. Menurutnya ini tidak mungkin karena setiap tim bermain di tempat berbeda. Gak mungkin karena satu di Belanda, satu di Belgia, dan satu di Italia, jadi akan cari tempat yang cocok, pungkasnya kepada media. Jairo Riedewald terkendala masalah proses naturalisasi yang lebih berat dari Maarten Paes.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir belum lama ini memang telah mengumumkan 3 pemain keturunan yang bersedia memperkuat timnas Indonesia. Ketiga pemain tersebut yakni Emil Audero Mulyadi, Dean James, dan Joy Pelupesci. Setelah ketiga nama pemain tersebut diumumkan dan proses naturalisasinya dilanjutkan oleh PSSI, nama Jairo Riedewald langsung menjadi sorotan pecinta sepak bola tanah air. Pasalnya, nama Jairo Riedewald ini sebelumnya juga sudah disebutkan langsung oleh pelatih anyar timnas Indonesia Patrick Kluivert. Bahkan pelatih asal Belanda tersebut terang-terangan dalam konferensi pers saat pertama kali diperkenalkan kepada publik pada 12 Januari 2025 lalu. Patrick Kluivert mengaku tengah mendekati Jairo Riedewald. Nama Jairo Riedewald tidak ada dalam daftar tersebut sehingga menjadi pertanyaan besar. Arya Sinulinga pun membeberkan terkait naturalisasi Jairo Riedewald ini. Menurutnya, proses naturalisasi Jairo Riedewald ini lebih berat daripada Maarten Paes. Seperti diketahui, Maarten Paes saat pertama kali menjalani proses naturalisasi harus melewati banyak hal. Pemain FC Dallas itu pertama kali datang ke Jakarta pada 8 Januari 2024 dan proses naturalisasinya direstui DPR RI pada 7 Maret 2024 lalu. Bahkan surat keputusan Presiden Kepres dari Presiden RI Joko Widodo saat itu terbit untuk Maarten Paes bersamaan dengan Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen. Namun saat menjalani pengambilan sumpah warga negara Indonesia WNI, hanya Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen saja. Proses Maarten Paes terpaksa menunda pengambilan sumpah karena terganjal aspek legitimasi untuk membela tim nasional yang berbeda. Maarten Paes saat itu sempat tersendat karena Statuta FIFA edisi 2022 pasal 9 ayat 2 poin C yang berisi tentang perpindahan asosiasi. Dalam aturan tersebut tertulis bahwa pemain yang pernah membela tim nasional di kompetisi resmi tak boleh lebih dari 21 tahun jika ingin pindah federasi. Pada waktu tertentu ketika pemain diturunkan terakhir kali pada laga resmi di asosiasi sebelumnya belum berusia 21 tahun. Aturan ini mengganjal proses naturalisasi Maarten Paes karena ia terakhir kali tercatat tampil bersama timnas U-Strip 21 Belanda di kualifikasi Euro U-Strip 21 2021 pada 15 November 2020. Saat itu Paes sudah berusia 22 tahun mengingat ia lahir pada 14 Mei 1998. Untuk masalah Maarten Paes saat itu sudah cukup berat, tetapi terkait Jairo Riedewald ini, Arya mengaku bahwa prosesnya lebih berat dari Paes meski ia tak menjelaskan permasalahan apa sebenarnya yang dihadapi PSSI. Jairo seperti kata Pak Ketum Erick Thohir, Jairo ini prosesnya lebih berat daripada Maarten Paes. Lebih berat. Jadi bukan kita gak mau. Kita mau banget, tapi ada masalah di sana. Ucap Arya Sinulinga kepada awak media. Arya memang tak mengungkapkan masalahnya. Ia hanya memastikan bahwa masalah administrasinya lebih berat daripada Paes. Sementara itu untuk ketiga pemain dari Emil hingga Pelupes saat ini berkasnya sudah masuk ke Kemenpora. Dengan harapan proses naturalisasi mereka segera selesai dan diharapkan bisa bermain membela timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025 mendatang. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya.